Saya dari kelompok 10 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Chandra Arya Dewi, NPM 1733 12 11 94. Di sini saya ingin bertanya, dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak hanya konsumen yang harus dikenali oleh perusahaan, tetapi perusahaan juga harus mengenali siapa pesaingnya. Dengan mengenali pesaingnya, maka perusahaan bisa menerapkan strategi pemasaran yang lebih baik. Maka perusahaan bisa menerapkan strategi yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya, yaitu dengan menentukan harga yang sesuai dan meningkatkan kualitas produk. Di sini saya ingin bertanya, berikanlah satu fitur yang berbeda yang tidak dimiliki oleh pesaing perusahaan The Ubud Furniture, sehingga perusahaan The Ubud Furniture bisa menarik konsumen untuk lebih memilih produk yang dimilikinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Tegar Saputra, NPM 341, akan menjawab pertanyaan dari Chandra, NPM 194, yang dimana pertanyaannya adalah fitur apa atau sistem apa yang dipunyai oleh The Ubud Furniture yang beda dari pesaingnya. Jawabannya adalah The Ubud Furniture menggunakan sistem penerbitan kartu konsumen berlangganan, yang dimana konsumen berlangganan keterangannya konsumen yang berbelanja sekali atau lebih akan diakumulasikan, sehingga apabila seorang konsumen sudah berbelanja melebihi jumlah yang ditentukan, yaitu 5 juta rupiah, selanjutnya akan mendapatkan garansi dari produk The Ubud Furniture yang selanjutnya apabila dia akan kembali berbelanja di The Ubud Furniture. Sekian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Saya Nika Rismayantari, NPM 193 dari kelompok 10, ingin bertanya kepada kelompok 2. Seperti yang kita ketahui, daerah-daerah di Ubud banyak terdapat usaha-usaha yang bergerak di bidang furnitur. Kalau misalkan seandainya kalian menjadi pemilik dari The Furniture Ubud, tentunya untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, kalian akan menetapkan harga bersaing bagi konsumen. Di satu sisi, penetapan harga yang dilakukan hanya akan memberikan titik impas bagi perusahaan. Kalau menurut kalian, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap bertahan, agar bisa bersaing dengan perusahaan furnitur lainnya? Sekian, terima kasih. Baik, saya IGD Tidi Wista Pratama Aryatap, NPM 380 akan menjawab pertanyaan dari Karisma NPM 193. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, daerah-daerah di Ubud banyak terdapat usaha-usaha yang bergerak di bidang furniture. Seandainya kalian menjadi pemilik dari The Ubud Furniture, kalian harus mengelola perusahaan tersebut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Tentunya kita harus menetapkan harga bersaing bagi konsumen. Di satu sisi, penetapan harga yang dilakukan hanya akan memberikan titik impas bagi perusahaan. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan kita agar tetap bertahan? Strategi yang ditetapkan itu menurut saya teori marketing mix, karena dapat menetapkan target pasar dan sasaran dari penjualan, yaitu dibagi menjadi 8 strategi. Yang pertama itu ada produk, di mana sebuah produk dipasarkan harus dapat memilih nilai keunikan masing-masing sehingga dapat menarik minat pembeli. Semua produk juga harus ada batasan pembelinya agar di saat pembeli berbelanja tidak kebingungan dalam memilih produk atau barang. Nah, yang kedua ada price atau harga, di mana harga yang ditawarkan harus sesuai pasar jika barang yang dijual kualitasnya menyamai pasaran. Jika kualitas barang adalah premium, maka harga jual menjadi lebih tinggi. Yang ketiga ada promotion, di mana dalam menjalankan bisnis promosi adalah hal yang terpenting. Promosi bisa dilakukan di media sosial karena lebih mudah. Jika promosi dapat dilakukan dengan baik, maka semakin banyak orang yang akan melihat produk ini akan berdampak kepada perusahaan karena semakin dikenal di kalangan masyarakat. Tentunya promosi yang menarik dapat membantu dalam mendatangkan pelanggan. Yang ketiga itu ada place atau saluran distribusi, di mana kita dapat memilih menggunakan apa untuk menyalurkan barang dari perusahaan ke konsumen. Dengan adanya jasa pengiriman sekarang seperti JNE, JNT, Tiku, dan lain-lain dapat membantu dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Yang kelima ada people, di mana di sini kita juga harus mengatur karyawan. Misalnya orang yang memiliki penampilan menarik akan diposisikan sebagai SPG yang akan membantu pembeli, sedangkan orang yang memiliki suara halus, tegas, dan sopan akan diposisikan sebagai juru bicara. Penyambutan tamu atau penerimaan pesanan. Yang keenam ada proses, di mana proses di sini adalah bagaimana kita akan memberikan pelayanan jual beli ke pelanggan ketika mengunjungi toko. Ketika melakukan proses ini dengan baik dan dapat mengambil hati pembeli dengan cara bersikap sopan dan selalu ramah tamah, maka pembeli itu akan selalu datang ke toko jika ingin melakukan transaksi lainnya. Yang ketujuh ada lingkungan fisik. Sebelum memilih lokasi berjualan, sebaiknya kita melakukan survei terlebih dahulu agar mengetahui situasi dari lingkungan tempat kerja. Jika lingkungan tempat kerja adalah tempat strategis untuk turis atau asing atau lokal berbelanja, maka kita bisa membuka toko di sana. Dan yang terakhir ada minat beli ulang, di mana seperti yang sudah saya jelaskan pada proses, bahwa pelayanan harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat meraih hati pembeli. Dengan ini pembeli akan berbelanja terus di tempat kami. Sekian dari saya, bisa diterima.
saya ini Kadek Ferliani, NPM 195 dari kelompok 10. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Dalam unsur marketing yang sudah dijelaskan, unsur marketing apakah yang paling efektif digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan minat beli para konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh perusahaan tersebut? Terima kasih. Baik, nama saya Igede Agus Purnayasa, MPM 354, akan menjawab pertanyaan dari Verly, yaitu MPM 195. Untuk pertanyaannya adalah, marketing yang sudah dijelaskan atau unsur konsep marketing apakah yang paling efektif digunakan oleh perusahaan dalam meningkatkan minat beli para konsumen terhadap produk yang dipasarkan pada perusahaan tersebut. Marketing mix secara singkat adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit yang maksimal, yang dimana dikenal sebagai konsep 7P, yaitu yang pertama, produk, harga, promosi, saluran distribusi, partisipan, proses, dan yang terakhir lingkungan fisik. Jika ditanya untuk meningkatkan minat beli, semua konsep 7P yang ada pada marketing mix ini sangat penting dalam meningkatkan minat beli para konsumen. Jika ketujuh konsep dihilangkan satu saja, contohnya harga, maka konsumen mungkin tidak akan melihat ataupun membeli karena takut kemahalan. Jadi menurut kami, semua konsep atau unsur sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat beli para konsumen, dan tidak boleh hilang satu dari 7 konsep karena saling keterkaitan dan memerlukan satu dengan yang lainnya. Baik, itu jawaban dari saya. Saya Niputu Mira Pramadayanti, MPM 330. Pertanyaannya, strategi pemasaran dan strategi promosi apa yang diterapkan oleh perusahaan di Ubud Furniture tersebut dalam menarik minat pembeli?
Om Swastiastu, nama saya Igede Andika Bayu, NPM 156, ingin menjawab pertanyaan dari Mira, NPM 330. Pertanyaannya adalah strategi pemasaran dan strategi promosi apa yang diterapkan oleh perusahaan Dawwood Furniture tersebut dalam menarik minat pembeli. Yang pertama, untuk strategi pemasaran yang digunakan perusahaan tersebut, yaitu yang pertama, pemilihan tempat yang strategis. Dengan pemilihan tempat yang strategis, dapat kemungkinan produknya terlihat lebih tinggi dan memicu penjualan yang lebih tinggi. Itu membuat lokasi Ubud Furniture ini terletak di Ubud. Kedua, penentuan target pasar, di mana dengan menetapkan target pasar ini akan membangun suatu hubungan dengan pelanggan yang tepat. Target pasar yang digunakan Ubud Furniture yaitu wisatawan lokal dan wisatawan asing yang berkunjung di daerah Ubud. Yang ketiga ada market positioning, merupakan strategi pemasaran yang digunakan untuk menunjukkan produk Anda beda dari yang lain. Di sini yang berbeda adalah dari segi pembuatannya, yaitu produk yang dibuat teliti, efisien, dan tepat waktu. Kualitas produknya baik dan bagus dengan harga yang terjangkau. Untuk strategi promosi yang digunakan Ubud Furniture yaitu yang pertama, menggunakan sosial media dan dari mulut ke mulut untuk memproduksikan produk yang dibuatnya. Yang kedua, membuat diskon seperti mendapatkan potongan seharga 10% dari pembelian satu set kerajinan seperti kursi, meja, tempat tisu, dan lain-lainnya. Yang tiga, strategi gratis ongkir seperti memberikan gratis ongkir kirim untuk wilayah Gianyar dan sekitarnya. Sekian dari jawaban saya, bisa diterima. Baik, saya Nimayana Agustini, NPM 180, ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja trik atau strategi yang harus kalian lakukan agar usaha furnitur bisa berkembang? Terima kasih.
Yuk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayun NPM 180, di mana pertanyaannya itu apa saja trik atau strategi yang harus kalian lakukan agar usaha furnitur bisa berkembang. Baik, strategi yang pertama dibuat ini membangun brand yang kuat, di mana suatu brand yang kuat akan mendominasi suatu perusahaan yang mana yang lebih baik dan yang mana lebih buruk, dan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Terus ada membuat logo yang menarik. Dengan logo yang menarik, perusahaan akan selalu berkembang dan terus diingat oleh konsumen, di mana ketertarikan suatu konsumen melihat logo yang menarik itu juga menjadikan suatu perusahaan untuk mencari keuntungan dalam pemasaran. Terus ada promosi dalam sosial media. Di sini promosi dalam sosial media yakni sangat berkaitan dengan pemasaran, di mana perusahaan ini juga sering melakukan pemasaran lewat sosial media, tidak lainnya yaitu Instagram, YouTube, dan sosial media lainnya. Itu mendongkrak pasar yang ada untuk di mana bisa memasarkan produk-produk ini ke luar negeri. Baik, bisa diterima.